Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ini adalah video yang Ibu buat untuk disimak bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti PJJ di Microsoft Teams ya dengan berbagai kendala. Nah, ini bisa disimak di sini. Kita akan belajar tentang lambang unsur. Ya, lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang lambang unsur, pemberian nama senyawa. Pada pertemuan yang pertama ini, IPK-nya adalah menjelaskan aturan penulisan lambang unsur serta menuliskan lambang unsur. Nah, ya. Ini lambang unsur kimia ya, unsur kimia yang ada di alam itu lambangnya seperti apa? Kita ketahui unsur-unsur di alam ini ada banyak sekali, ada 111-an ya. Oke, kita mulai kenalan dulu. Sini ada hidrogen, lambangnya H, helium He, litium Li, berilium Be, boron B, karbon C, nitrogen N, oksigen O, fluorin F, neon Ne, natrium Na, magnesium Mg, aluminium Al, silikon Si, fosfor P, sulfur atau belerang S, klorin Cl, argon Ar, kalium K, kalsium Ca. Ya. Kemudian ada krom di sini Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, Ni nikel, Cu tembaga, Zn seng. Ini sekedar mengenal beberapa nama unsur yang ada di alam. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari di bab 1, untuk klasifikasi materi itu dibedakan menjadi 3, ada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Ya. Di sini kita bisa lihat di sini untuk logam-logam yang biasa kalian lihat ya di sekitar kalian ada tembaga. Tembaga itu dalamnya kabel ya, Cu di sini. Seng juga kalian udah pernah lihat, kemudian aluminium untuk biasanya untuk perabot itu ya peralatan masak, kemudian ada emas yang digunakan untuk perhiasan ataupun perak ya. Itu adalah unsur-unsur yang murni ada di alam ya. Jadi kalau kalian tahu sebongkah besi itu kalian potong menjadi kecil-kecil sampai seperti serbuk ya, dia hanya terdiri dari besi saja, nggak ada unsur yang lain. Ya. Itu namanya unsur. Kemudian, bagaimana sih cara menuliskan lambang unsur? Nah, lambang unsur itu tujuan dibuat lambang unsur adalah supaya mudah dikenal. Selain itu juga supaya memudahkan dalam penulisan senyawa. Ya, memudahkan dalam menuliskan persamaan reaksi. Gitu. Jadi setiap unsur itu ada lambangnya dan bagaimana sih cara menuliskan lambangnya? Ya, lambang itu sudah ditentukan menurut kesepakatan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry ya. Jadi himpunan internasional kimia murni dan terapan. Itu sudah ditetapkan. Nah, yang kita pelajari di sini adalah melihat bagaimana sih polanya membuat lambang unsur itu seperti apa. Nah, lambang unsur itu biasanya dituliskan dari huruf pertama dari unsur tersebut. Ini beberapa contoh. Dalam bahasa Indonesia ada karbon, hidrogen, oksigen. Ya. Karbon kalian juga lihat ya. Kalau bakar kayu sampai terbakar seluruhnya itu jadi hitam, itu karbon. Karbohidrat semuanya kalau terbakar jadi arang itu karbon. Dan dalamnya pensil itu ya karbon. Ya. Kalau hidrogen sama oksigen ini unsur
yang terkandung di udara, ya, penyusun udara. Nah, sekarang kita lihat nama latinnya. Karbon itu nama latinnya pakainya C, karbonium. Lambangnya itu diambil dari huruf depannya. Jadi dituliskan dengan huruf C besar. Hidrogen, nama latinnya hidrogenium. Oh, huruf pertamanya H, dituliskan dengan H huruf besar. Oksigen, ini oksigenium, ya, ditulis lambangnya adalah O besar. Gitu. Oh, jadi diambil dari huruf yang pertama, dituliskan dengan huruf besar, ya, benar. Ya. Untuk beberapa unsur benar seperti itu. Nah, masalahnya adalah ada banyak unsur yang memiliki huruf pertama yang sama. Contohnya di sini, karbon, kalsium, kadmium, kobalt, klorin, tembaga, kromium. Ini huruf depannya C semuanya, ya. Jadi tidak mungkin jika lambangnya itu C semua. Nah, jika huruf awal dari nama latinnya itu sama, maka diberi huruf lain yang dituliskan dengan huruf kecil. Ya. Jadi di sini berlaku juga ilmu perkira-kiraan, ya, perkira-kiraan. Kita lihat. Karbon itu dituliskan dengan C, kalsium, ya, dituliskan dengan Ca. Kemudian kadmium itu Cd, kobalt Co, klorin Cl, tembaga atau cuprum Cu, kromium Cr. Jadi diambil salah satu huruf yang lainnya, tapi dituliskan dengan huruf kecil. Nah, khusus untuk unsur-unsur yang baru, pemberian namanya menurut Ayubek yaitu dengan memberi nama akhiran ium pada akhiran asal kata yang menyatakan nomor atomnya. Ya, 1 itu un, 0 itu nil, 5 itu penta, jadi menjadi unil pentium. Ya, ini sekedar tahu saja. Kita nggak akan sampai sini. Oke, nah sekarang di sini kita belajar di sini. Ya, latihan. Tadi, lambang unsur itu diambil dari huruf pertamanya. Ya. Kalium, nama latinnya juga kalium sama, pakainya K. Lambang unsurnya apa ini? Kalian mengira-ira, oh kemungkinan K. Nah, ya, jadi kalium itu benar lambangnya K. Kemudian kalsium, ini pakainya Ca. Ya, tadi udah. Kalau C saja ini karbon. Nah, kalsium Ca. Emas, aurum, ini apa ini kira ya? Au. Gitu. Ya. Jadi kalian di sini sudah paham ya cara menuliskan lambang unsur. Huruf jika hanya terdiri satu huruf saja dituliskan dengan huruf besar. Jika terdiri dari 2 huruf, maka huruf yang pertama ditulis dengan huruf besar, huruf yang kedua dituliskan dengan huruf kecil. Nah, ini untuk latihan. Istilah teka-teki silang yang ada pada lembar kerja. Ini kalian tulis di buku kalian sendiri ya. Ditulis di sini lambang unsur dari B apa. Nah, ini cari browsing bisa atau lihat di tabel periodik unsur. Itu. Nah, nanti yang ini yang warna abu-abu ini dari angka 1 menurun ini kalian akan tahu siapa sih nama tokoh yang berjasa dalam penamaan unsur dan senyawa ya. Jadi penamaan unsur itu ya ada yang memberi nama siapa tokohnya itu ya yang berjasa dalam penamaan unsur. Oke, ini teka-teki silangnya nanti dikerjakan. Selanjutnya, nah pertemuan yang kedua, lanjut Bu, iya lanjut aja ya. Yang pertemuan yang kedua ini kita akan belajar ya bagaimana menuliskan rumus kimia dan tata nama senyawa. Ya, senyawa. Balik lagi ya, kalau unsur itu tadi adalah zat tunggal yang tidak dapat disederhanakan lagi, yang jumlahnya itu ada 100-an lebih di alam ya. Nah, sedangkan senyawa itu adalah ya, gabungan dari 2 unsur atau lebih, namanya senyawa. Contohnya, karbon dengan oksigen membentuk karbon dioksida atau karbon monoksida ya, C dan O ini namanya senyawa ya, gabungan dari 2 unsur atau lebih. Senyawa di sini ada 4.
ya, senyawa biner, poliatomik, senyawa asam, dan senyawa basa. Biner sesuai dengan namanya, ya, biner itu ada dua ya. Jadi senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua unsur saja. Sedangkan senyawa poliatomik, poli itu artinya banyak. Ya, jadi senyawa yang terdiri dari banyak atom. Senyawa asam, senyawa yang bersifat asam. Ya, atau cirinya adalah senyawa yang dalam larutan dia itu melepaskan ion H+. Sedangkan senyawa basa, senyawa yang bersifat basa atau senyawa yang dalam larutan dia melepaskan ion OH-. Oke, sekarang satu per satu. Di sini kita akan belajar bagaimana memberi namanya terlebih dahulu ya. Jadi pemberian namanya saja. Oke, senyawa biner ya, senyawa yang hanya terdiri dari dua unsur saja. Senyawa biner ini juga dibedakan menjadi dua. Bisa terdiri dari logam dan non-logam atau non-logam dengan non-logam. Ya. Ini contoh logam dan non-logam. Ya. Logam misalnya besi. Non-logam misalnya oksigen. Ya. Besi dengan oksigen. Dia itu bereaksi menjadi Fe2O3 atau karat ya, karat besi. Ini contoh senyawa biner yang terdiri dari logam dan non-logam. Ada juga senyawa biner yang terdiri dari non-logam dan non-logam. Contohnya, ya, contohnya adalah karbon dioksida, karbon monoksida. Karbon kan non-logam, oksigen juga non-logam, ya. Tuh. Terus ada enggak senyawa biner yang terdiri dari logam dan non-logam? Enggak ada ya. Jadi kalau logam dengan non-logam dia enggak senyawa, tidak bisa bersenyawa ya. Kalau logam ketemu dengan logam di namanya apa ya? Dipadukan itu namanya campuran. Ya. Campuran. Oke, kembali lagi ke sini. Cara memberi nama untuk senyawa biner, logam dan non-logam gampang sekali ya. Jadi kan biner terdiri dari dua. Contohnya di sini Na dengan Cl. Ya. Ini cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah sebutkan unsur yang pertama, Na adalah natrium. Unsur yang kedua, klorin, diberi akhiran ida. Ya, jadi natrium klorida. Kemudian Li2O. Ya, Li itu litium, O itu oksigen. Jadi namanya litium oksida. NaBr, natrium bromida. CSI, cesium iodida. BaCl2, barium bromida. Ya. Nah, untuk bisa memberi nama, paling tidak kalian harus familiar dengan nama-nama unsur. Ya, kalau tadi di sini udah ada, tapi cuma lambangnya toh. Sekarang kita cari di sini tabel periodik unsur. Ya. Mungkin beberapa sudah ada yang pernah punya nih tabel periodik unsur yang dijual di pasaran biasanya itu seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini biasanya nih. Ya. Kayak ini nih. Mau nggak dia jadi besar? Nah, kalau ada yang pernah lihat di sini atau di fotokopian terdekat ada yang jual, beli saja. Nah, beli saja. Nah, kalian bisa belajar di sini. Mana gambarnya? Gambarnya mana? Nah, ini di sini ada ya. Kalau di sini enggak jelas. Nah, ini yang di bawah di sini ada nama unsurnya, hidrogen, terus adanya lambangnya, helium, ya.
lambangnya He. Nih, akan lebih baik jika kalian punya tabel periodik unsur yang seperti ini. Biasanya di fotokopian ada, harganya juga nggak mahal, sekitar 3.000-an. Ya, 3.000. Nggak usah dihafalin, dibaca aja, sering dibaca, nanti lama-lama bisa paham sendiri. Ya, lama-lama bisa udah tahu sendiri, oh itu oksigen, F itu fluorin, H itu hidrogen gitu ya. Itu. Nah, terus balik lagi ke sini. Nah, ini ya. Jadi syaratnya untuk memberi nama suatu senyawa ya harus tahu nama-nama unsurnya terlebih dahulu. Kalau nggak tahu ya nyanding. Kalau di fotokopian nggak ada, ya cari di internet, di print gitu ya. Kalau di print nggak jelas, ya ditulis tangan. Ya. Gampang ya. Jadi unsur yang pertama sebutkan BaCl2, Ba barium, Cl klorin. Ya, nama senyawanya diberi akhiran ida menjadi barium klorida. Tuh. Ini enggak usah. Nah, selanjutnya tata nama senyawa biner yang terbentuk dari non-logam dan non-logam. Ya, jumlah unsur pertama dituliskan terlebih dahulu, diikuti dengan nama unsur non-logam yang pertama. Nah, jadi jumlahnya di sini berpengaruh. Ya, berapa jumlah masing-masingnya itu berpengaruh untuk penamaan senyawa biner yang terbentuk dari non-logam dan non-logam. Nah, ini kalau misalnya kita belum hafal nih Bu, unsur yang logam itu yang mana, non-logam yang mana, ya enggak apa-apa. Nanti biasanya pada soal itu diketahui. Contohnya gini, berilah nama senyawa non-logam yang terdiri dari unsur non-logam dan non-logam berikut ini. Itu ya, kuncinya diambil. Oh, non-logam dengan non-logam, berarti jumlahnya itu diperhatikan. Nah, jumlahnya itu seperti apa? Jumlahnya diperhatikan ini menggunakan bahasa Yunani. Kalau 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Ya. Ulangi lagi, 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Ya. Catatan, 1 itu mono. Untuk logam yang pertama, jika jumlahnya 1 tidak perlu diberi awalan mono. Ya, contoh CO2. Ini kan harusnya monokarbon dioksida. Ya. Ingat ya, ini caranya sama kayak tadi. C itu karbon, O itu oksigen, diberi akhiran ida. Ya. Karena O-nya ini ada 2, berarti dioksida. Ya. Jadi namanya bukan monokarbon dioksida, tetapi karbon dioksida. Contohnya lagi, N2O3. 2 itu di, ya. N itu nitrogen. 3 itu tri, O itu oksigen. Diberi akhiran ida menjadi dinitrogen trioksida. Ya. Itu adalah cara pemberian nama senyawa biner. Selanjutnya, senyawa poliatomik. Senyawa yang terdiri dari beberapa atom. Ya, poli kan banyak. Nah, ini kita mengenal beberapa senyawa, beberapa ion poliatom. Ya, nih. NH4+. Ini bacanya adalah amonium. Ya, ClO2 min ini ion klorid, ClO3 min ini ion klorat, NO3 min ion nitrat, SO42 min ion sulfat. Dihafalin enggak Bu? Enggak perlu dihafalin. Kalau ini yang sering keluar ini, ya. Ion sulfat, SO4, ini sulfat, ini yang sering keluar. Ya. Dah yang lainnya enggak perlu dihafalin, enggak apa-apa. Nah, jadi jika NH4Cl, NH4 itu amonium, Cl itu klorin, mendapat akhiran ida menjadi amonium klorida. Ya. NaClO2, Na natrium, ClO2 itu klorid, natrium klorid. NaClO3 natrium klorat, NaNO3 natrium nitrat, Na2SO4 natrium sulfat. Ya.
Selanjutnya, senyawa asam. Senyawa asam adalah senyawa yang bersifat asam. Untuk lebih jelasnya, ini nanti ada babnya sendiri ya. Kita di sini hanya mempelajari cara pemberian nama senyawanya saja. Nah, senyawa asam adalah senyawa yang mengandung ion H+. Ya. Jadi, jika ada senyawa yang depannya itu ada H, ya, ini adalah salah satu ciri bahwa senyawa itu bersifat asam. Dan pemberian namanya pun itu juga hanya ini bukan dibaca dengan hidrogen, tetapi dibaca dengan asam. Ya. HCl, asam. Oh, sorry. Ya, HCl, asam klorida, ya. HBr, asam bromida, ya. HF hanya dibaca asam, F-nya itu apa? Fluorin, ya. Fluorin diberi akhiran ida menjadi fluorida, ya. HI hanya asam, I itu iodin, ya, iodin diberi akhiran ida yang menjadi iodida. Kalau kalian susah Bu, iodin kan kasih akhiran ida menjadi ionida, gitu ya. Ya nggak apa-apa, kalian jawab ionida ya nggak apa-apa ya. Lazimnya ini iodida, nanti kelamaan bisa benar sendiri. H2S, H2S-nya itu asam, S-nya itu sulfur. Sulfur mendapat akhiran ida menjadi sulfida. Ya, SO4 ini yang Ibu bilang tadi sering keluar. Jadi SO4 itu sulfat. Oke. Selanjutnya, senyawa basa. Senyawa basa. Senyawa basa adalah senyawa yang mengandung ion OH-. Nah, OH-nya di sini dibacanya adalah ion hidroksida. Ya. Jadi bukan oksigen hidrogen, enggak. OH bacanya adalah hidroksida. BaOH 2 kali barium hidroksida. KOH kalium hidroksida. NaOH natrium hidroksida. CaOH 2 kali. Ium tidak. LiOH litium hidro. BOH 2 kali. Nah, seperti itu ya, gampang ya. Jadi kalau asam itu hanya dibaca asam, kalau senyawa basa OH-nya dibaca hidroksida. Nah, sampai di sini kita sudah belajar ya. Tadi ada mengenal beberapa nama unsur, kemudian unsur dan lambangnya, kemudian bagaimana cara menuliskan lambang unsur. Jika satu huruf dituliskan dengan huruf kapital, jika dua huruf maka dituliskan yang pertama huruf besar, yang kedua huruf kecil. Ya. Kemudian memberi nama senyawa dari senyawa biner. Jika senyawa biner terdiri dari logam dan non-logam, sebutkan unsur yang pertama, diikuti dengan unsur yang kedua, diberi akhiran ida. Tata nama senyawa biner yang terbentuk dari non-logam dengan non-logam, diikuti dengan jumlah unsurnya terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa Latin. Monoditritetrapenta. Kemudian memberi nama senyawa asam dan memberi nama senyawa basa. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami. Tugasnya tadi yang TTS silahkan dikerjakan. Tulis di buku, kemudian difoto, dikirim. Sementara kirim japri dulu boleh. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ding, 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 ding.